mengikuti Eyang Kakung untuk hadir di acara Ngobrol Asik bersama Komisi PA. Di situ kita akan bahas mengenai Sakramen Perjamuan Kudus Anak. Penasaran kan? Makanya, yuk hadir tanggal 27 April jam 7 malam. Terima kasih. Ma, itu apa? Minta dong. Saya pengen. Jangan dek, ini buat papa mama. Seperti yang kita ketahui, sakramen perjamuan diikuti oleh warga yang sudah baptis dewasa atau mengikuti CD. Tetapi di dalam PPAGKJ, pokok-pokok ajaran Gereja Kristen Jawa yang terbaru tahun 2019, di situ tertulis sakramen perjamuan bisa diikuti oleh anak yang sudah dibaptis. Nah, kita mau cari tahu nih nanti di ngobrol bareng asik, apa sih yang melatar belakangi anak bisa mengikuti sakramen perjamuan kudus. Oleh karena itu jangan lewatkan Selasa tanggal 27 April 2021 jam 7 malam. Kita ngobrol asik bareng-bareng. Come on. Ya, Afif sama Sierra ikut ya. Ada Yesus yang selalu peduli. Ada Yesus yang selalu mengerti. Dia buktikan dengan cinta. Dia berikan nyawanya bagi kita. Ada Yesus yang selalu peduli. Ada Yesus yang selalu mengerti. Dia buktikan dengan cinta. Dia berikan nyawanya bagi kita. Oh Yesus mati bagiku, memberikan nyawamu bagi hidupku. Darahmu tebus dosaku, hidupku menjadi yang baru.
Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Marilah dengan segala kerendahan hati kita datang ke hadapannya, memuji, memuliakan Tuhan, dan bermazmur baginya. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Mazmur 100 ayat 2. Datang ke rumahnya, dengarkanlah panggilannya. Yesus mengundang engkau. Marilah orang percaya, marilah datang segera. Bersyukur atas karunia-Nya. Dengarkanlah panggilannya. Yesus mengundang engkau. Marilah orang percaya, marilah datang segera. Bapak, Ibu, dan saudaraku, ibadah ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara dan menyertai saudara juga. Problema kehidupan, situasi krisis, dan berbagai macam pergumulan menjadi bagian hidup dalam setiap kehidupan kita. Tidak banyak orang yang mampu bertahan ketika mengalami kesulitan. Tetapi tidak sedikit juga orang yang mampu bertahan dan menyelesaikan situasi krisis yang sedang dihadapinya. Dibutuhkan sebuah kesabaran untuk membuka hati dan pikiran agar setiap orang memiliki keberanian untuk menjalani hidup.
Menyadari pemeliharaan Tuhan menjadi dasar pengharapan bagi setiap orang yang percaya dalam menjalani kehidupan. Tuhan menjadi teladan dalam kepemimpinan dan pemeliharaan terhadap kita. Bahkan Dia memberikan nyawanya bagi setiap umat yang percaya kepadanya. Inilah yang menjadi dasar dan kekuatan untuk kita berani menjalani hidup. Meskipun berada di tengah situasi krisis, setiap kita diundang untuk merasakan penyertaan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan. Jemaat yang terkasih, marilah dengan segala kerendahan hati kita mengaku dosa dan memohon pengampunan dari Tuhan dalam doa. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, Engkau Allah yang penuh rahmat dan belas kasihan. Kasih-Mu tidak berkesudahan dan kesetiaan-Mu kekal. Kami bersimpuh di kaki salib-Mu dengan mengaku dan dosa dan kesalahan kami. Hidup kami jauh dari apa yang Kau hendaki. Kasih, pengampunan, kesabaran, kerelaan, kesetiaan seringkali kami abaikan. Acap kali kami abai terhadap bimbingan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami mendukakan hati Tuhan dan sesama kami. Kasihanilah kami ya Tuhan, dan barulah kembali hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang Maha Pengampun, kami telah berdoa. Amin. Bagi setiap orang yang dengan kesungguhan hati mengakui dosanya di hadapan Tuhan, maka Tuhan berkenan mengampuni segala dosa-dosanya. Mari kita terima berita anugerah dari Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16 yang demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah.
Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kita bersatu dalam doa. Engkaulah gembala yang baik dan kami adalah domba-domba-Mu. Agar kami menjadi domba yang taat dan setia akan suara-Mu, kami akan mendengarkan firman-Mu, sehingga suara-Mu senantiasa menjadi bagian dalam kehidupan iman kami, dan kami terus menjadi domba yang taat kepada Sang Gembala. Berfirmanlah ya Bapa, bersuaralah kepada setiap kami. Kami rindu mendengarkan suara-Mu. Amin. Sama-sama kita buka Alkitab kita melalui Injil Yohanes, pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-18. Yohanes 10 ayat 11 sampai 18. Begini bunyi firman-Nya. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali.
Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudaraku, kira-kira apa yang tergambar di pikiran kita ketika mendengar kata pemimpin? Ada yang mungkin berpikir pemimpin adalah orang yang punya kuasa, punya pengikut, jago dalam bicara, pandai, bijaksana, penampilannya enak dilihat, dan lain sebagainya. Bicara tentang pemimpin, tentu ada begitu banyak gambaran kepemimpinan. Jika saudara-saudaraku pergi ke toko buku atau berselancar di internet, maka kita akan banyak menjumpai model dan karakteristik pemimpin. Saya menemukan ada beberapa model kepemimpinan yang umum, dan mungkin itu juga jadi bagian dalam kepribadian kita sebagai manusia. Di antaranya, pertama, pemimpin yang otoriter. Pemimpin sebagai kepala merupakan satu-satunya pihak yang memiliki kuasa untuk mengambil keputusan dan mengatur bawahannya. Fokusnya pada sang pemimpin. Yang kedua, demokratis, pemimpin yang demokratis. Pemimpin yang punya kemampuan memberi pengaruh pada anggotanya untuk bekerja sama mencapai tujuan. Setiap anggota leluasa memberikan masukan dan pendapat sehingga komunikasi pemimpin dan anggota tidak kaku. Lalu yang ketiga, pemimpin yang transformasional, pemimpin yang penuh gairah, menyukai perubahan dan memiliki kekuatan untuk memotivasi para pengikutnya, sehingga para pengikutnya terinspirasi, ikut semangat membawa perubahan. Fokusnya baik leader, pemimpin maupun pengikutnya sama-sama tertantang untuk berubah. Dan yang keempat, pemimpin transaksional. Hubungan yang dibangun antara pemimpin dan anggotanya adalah relasi transaksi. Biasanya yang dipikirkan hanyalah keuntungan. Anggota akan bekerja sesuai dengan upah atau gaji, dan pemimpin memandang anggotanya sebatas orang yang mampu memberi keuntungan bagi dirinya atau bagi perusahaannya. Pastinya Bapak Ibu Saudara masih banyak lagi model kepemimpinan yang dapat kita jumpai. Lalu bagaimana dengan Yesus, sang pemimpin kita? Model kepemimpinan apa yang Yesus perlihatkan kepada para murid dan kepada kita? Pada bacaan kita Yohanes 10 ayat 11 sampai ke 18, Yesus memperkenalkan dirinya sebagai seorang pemimpin yang baik. Akulah gembala yang baik. Kata baik dalam bahasa aslinya Yunani disebut kalos, yang artinya indah,
rupawan, bagus, terhormat, berharga, dan yang lebih penting, kalos juga bisa berarti asli, murni, bukan palsu, bukan KW. Apa artinya? Artinya adalah karakter baik yang ada pada diri Yesus, bukan karakter yang dibuat-buat. Kalau kita melihat fenomena pemimpin di negeri kita, Ibu Bapak Saudara, banyak sekali yang penuh dengan kepalsuan. Ada yang gembar-gembor mengiklankan anti korupsi, tetapi ternyata uang rakyat dijarah. Ada yang kelihatannya begitu saleh, penampilannya agamis, ayat-ayat suci sering terlontar dari mulutnya, tetapi ternyata tidak amanah. Janji-janji politiknya hanya omong kosong. Ada juga pemimpin yang menawarkan ratusan janji-janji manis. Namun semua janji manis itu hanya untuk mendongkrak popularitasnya. Inilah potret realitas sebagian para pemimpin kita. Oleh karenanya kita sebagai warga negara Indonesia yang percaya kepada Tuhan Yesus, mari kita terus doakan para pemimpin kita sehingga mereka dapat mengedepankan keadilan dan kesejahteraan untuk seluruh rakyat Indonesia. Dalam bacaan kita, Yesus dengan tegas memproklamirkan bahwa dirinya adalah gembala yang baik, pemimpin yang baik. Mari kita lihat lebih dalam apa maksudnya gembala yang baik. Yang pertama, Yesus adalah pemimpin yang sangat mengedepankan pola keintiman. Pemimpin dan pengikut melekat, nempel, nggak ada jarak. Mari kita perhatikan ayatnya yang ke-14 dari Yohanes 10 ini. Firman Tuhan mengatakan, "Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku." Perhatikan di sini, gembala dan domba saling kenal. Gembala tahu nama dan karakter domba-dombanya, dan domba-dombanya juga mengenal suara, aroma, dan kebiasaan sang gembala. Relasinya jernih. Gembala dan domba relasinya murni, bukan relasi yang palsu. Harus diakui Ibu Bapak Saudara, dalam perjalanan kehidupan kita ada begitu banyak pengalaman relasi yang tidak jernih, relasi yang hancur. Suami, istri yang sudah disumpah di hadapan Allah menjadi satu daging, hancur oleh karena gak ada yang mau ngalah. Orang tua, anak, ada banyak sekali berita yang mempertontonkan kepada kita bagaimana orang tua menelantarkan anaknya, menyiksa anaknya, dan bahkan tidak segan membuang anaknya. Begitupun sebaliknya, ada anak yang malu mengakui orang tuanya bahkan dituntut ke pengadilan. Serta ada anak yang tega mencampakkan orang tuanya, tidak mau mengurusinya. Relasi antar sahabat, antar saudara, acap kali kita menemukan pengalaman disakiti, dikhianati, dimanfaatkan, digosipi, dijadikan kambing hitam, dan bahkan ada yang saling tikam. Selain itu, kalau kita mau jujur, relasi kita seringkali relasi yang penuh dengan kecurigaan. Ketika ada orang yang baik kepada kita, kita bertanya-tanya, kenapa dia baik kepada saya?
Begitupun ketika kita mau berbuat baik, kita pun bertanya-tanya, apakah orang itu layak untuk kita kemudian bersikap baik padanya. Penuh dengan kecurigaan. Tidaklah salah jikalau ada ungkapan dalam bahasa Latin, homo homini lupus. Manusia adalah serigala bagi sesamanya. Manusia saling curiga, saling mengancam, dan memangsa satu dengan yang lain. Saya mau menekankan ibu bapak saudara, ajaran Yesus tidak demikian. Yesus mengajarkan relasi yang murni, relasi yang bening, relasi yang jernih. Yesus sang gembala tidak akan pernah mungkin menyakiti kita. Ia tidak akan meninggalkan kita. Sang gembala tidak akan pernah memanfaatkan atau mengkhianati kita. Ia adalah pemimpin yang mau selalu melekat dengan domba-dombanya. Pasti kita masih mengingat tentang perumpamaan domba yang hilang. Seorang gembala memiliki 100 domba, lalu tiba-tiba satu dombanya hilang. Secara logika, pasti gembala yang baik akan memilih untuk mengamankan 99 domba yang tersisa. Lebih baik kehilangan satu daripada 99 dombanya. Nanti domba-domba yang masih tersisa itu malah tercerai-berai atau bahkan hilang. Lebih baik satu saja yang hilang. Tetapi apa yang tertulis dalam firman Tuhan? Sang gembala meninggalkan sementara 99 dombanya dan ia cari yang hilang. Ia berusaha sedemikian rupa untuk mendapatkan kembali satu domba yang hilang. Akhirnya domba yang malang itu ditemukan. Pesan kuat dari perumpamaan ini, ia adalah pemimpin yang tidak mau kita hilang. Ia rindu kita melekat padanya. Ini karakter pemimpin yang ada pada diri Yesus. Pemimpin yang mengutamakan keintiman. Yang kedua dan yang terakhir, sebagaimana tema kita, Yesus adalah pemimpin yang rela memberikan nyawanya. Dalam permainan catur yang sekarang lagi naik daun, pemimpin atau raja tidak mungkin memberikan dirinya demi pion. Enggak mungkin. Raja akan mengorbankan bidak, benteng, kuda, gajah, menteri. Catur akan dimenangkan oleh mereka yang bisa mengamankan raja agar tetap hidup. Apalagi kalau kita coba cermati pola relasi gembala dan domba. Gembala ini manusia, sedangkan domba ini hewan. Kastanya, derajatnya, kedudukannya berbeda. Kalau manusia mengorbankan nyawanya demi manusia yang lain, meskipun ini jarang, tetapi kita pernah mendengar beritanya. Tetapi mustahil seorang manusia mau mengorbankan nyawa demi seekor binatang. Jika dipikir-pikir ibu bapak saudara, apa sih spesialnya kita di hadapan Allah? Alkitab pun secara jujur mengatakan kita ini digambarkan layaknya domba. Domba adalah binatang yang lemah, binatang yang bodoh, mudah tersesat, dan binatang yang sangat bergantung dengan gembalanya. Ini gambaran saya dan saudara. Kita adalah manusia yang berkali-kali jatuh dalam dosa, manusia yang mudah tersesat, manusia yang tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Namun di kamus kepemimpinan Tuhan Yesus, Ia tidak memandang kelemahan dan kekurangan kita.
Bahkan ia rela jadi sama dengan kita. Ia rela hidup bersama dengan kita. Dan ia rela mengorbankan nyawanya supaya kita selamat. Ia adalah gembala yang sangat mengasihi domba-dombanya. Lalu bagaimana dengan kita, ibu bapak saudara? Apakah kita bersedia dipimpin oleh gembala yang baik, dan apakah kita mau berkomitmen menjadi domba yang baik? Mari saudaraku, kita sama-sama jadi domba yang selalu melekat dan patuh pada sang gembala. Dialah pemimpin sejati kita. Amin. Dalam kehidupanku tiada yang membimbingku. Ku gelisah dan ku tersiksa tanpamu, Kristus. Tiada yang menolong, tiada yang menolehku. Ku tersesat saat ku berjalan tanpa Yesus. Berlubang berbatu, jalan tanpa Kristus. Ku tersangkut, ku terjatuh tanpa Yesus. Berdarah, terluka, jalan tanpa Kristus. Ini aku percaya, hanyalah Yesus yang sanggup menolongku. Dalam kehidupanku tiada yang membimbingku. Ku gelisah dan ku tersiksa tanpamu, Kristus. Tiada yang menolong, tiada yang menolehku. Ku tersesat saat ku berjalan tanpa Yesus. Berlubang berbatu, jalan tanpa Kristus.
hanyalah Yesus yang sanggup menolongku. Berlubang berbatu, jalan tanpa pintu. Ku tersangkut, ku terjatuh tanpa Yesus. Berdarah, terluka, jalan tanpa pintu. Kini aku percaya hanyalah Yesus yang sanggup menolongku. 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 Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita rendahkan hati di hadapan Tuhan, kita berdoa. Segala puji dan syukur kami agungkan hanya kepadamu ya Bapa Surgawi. Kami berterima kasih untuk hari baru pemberianmu. Kami bersyukur atas keluarga, pekerjaan, studi, pelayanan, dan nafas hidup yang masih Engkau percayakan kepada setiap kami. Saat ini kami berdoa untuk kondisi dunia dan khususnya bangsa kami di tengah-tengah pandemi COVID-19. Berkatilah proses vaksin yang tengah berjalan. Kasihanilah para keluarga yang kehilangan orang yang mereka cintai. Kasihanilah mereka yang menanti kesembuhan. Kasihanilah para medis. Kasihanilah mereka yang berjuang untuk mencari penghasilan di masa pandemi seperti ini. Kasihanilah para pemimpin ketika mereka harus mengambil kebijakan. Kasihanilah mereka yang terdampak bencana alam. Dan kasihanilah kami sebagai GKJ Kanaan yang terus berupaya dalam mengusahakan perizinan tempat beribadah. Sungguh ya Bapa, kami tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Namun kami percaya
Engkau adalah pemimpin yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami mengingat bagi mereka yang sakit, Bapak Setio Murbono, Ibu Sukardi, Bapak dan Ibu Rumadi, Bapak Sumarto, Ibu Sudarni Sungkono, Ibu Suradi, Saudara Averel, Ibu Kristina Winarni, Bapak Untarto, Bapak Yonatan Ngatio, Ibu Suhardi, Bapak dan Ibu Mulyadi, Ibu Ismiati, Bapak Yesudarjo, Bapak Sudaldi, Bapak dan Ibu Margio, Saudari Kristina Utami, Bapak Prianto, Bapak Yesudi Supit, Bapak Immanuel Ahmad, Ibu Sri Winarni, Bapak Wugio, Bapak Paino, Ibu Sih Mariani Soekarno, Bapak Krisno Susilo, Bapak Andreas Sabari, Saudara Febrian, Bapak Petrus Kristiawan. Beri kesabaran kepada mereka ya Allah dalam menanti proses kesembuhan, dan kami percaya kuasa-Mu mampu memulihkan dan menyembuhkan mereka. Dalam perjalanan kehidupan kami, pergumulan datang silih berganti. Kami memohon kekuatan dari-Mu bagi setiap kami yang mencari kerja, yang mencari pasangan hidup, yang merencanakan untuk menikah, yang menanti kehadiran sang buah hati, yang menghadapi pergumulan keluarga, anak-anak kami dalam meraih masa depan, pergumulan orang tua kami dalam masa usia lanjut mereka, serta pergumulan hidup yang dihadapi oleh para janda, duda, yatim piatu, dan orang-orang berkebutuhan khusus. Mampukan kami ya Bapa Surgawi, untuk kami dapat berjalan bersama-Mu di setiap masalah dan pergumulan kami. Inilah syukur dan permohonan kami ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan berdoa demikian. Kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Kristus, janji Tuhan Allah selalu digenapi dalam hidup kita. Janji pemeliharaan Tuhan Allah selalu ada sepanjang hidup kita. Marilah kita mengungkapkan syukur kita atas berkat Tuhan dengan mengumpulkan persembahan yang berkenan kepadanya. Dan ingatlah akan firman-Nya yang terambil dari Roma 12 ayat 1 yang demikian. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu,
supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Persembahan yang telah terkumpul dari anggota keluarga dapat diserahkan ke majelis wilayah masing-masing atau dapat juga ditransfer ke rekening GKJ Kanaan, Bank BNI Cabang Bumi Serpong Damai, nomor rekening 07409164429 atas nama Gereja Kristen Jaya Kanaan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Allah yang kami muliakan dan kami sembah dalam Yesus Kristus, Allah yang senantiasa menyertai dan memelihara hidup kami. Kami menaikkan puji dan syukur ya Tuhan atas segala berkat dan karunia yang senantiasa Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami. Tuhan, kalau pada saat ini kami memberikan persembahan kami, yaitu sebagian dari berkat yang Tuhan limpahkan di dalam hidup kami, kiranya Tuhan sucikan dan berkati agar persembahan ini boleh menjadi sarana untuk pelayanan di GKJ Kanaan dan juga perluasan kerajaan-Mu di bumi. Ya Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengelola persembahan ini. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan beri hikmat agar apa yang mereka lakukan senantiasa seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan, ajarilah kami untuk senantiasa mempersembahkan seluruh kehidupan kami untuk kemuliaan nama-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan yang kami naikkan dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Dekat ya Tuhanku.
Kini marilah kita mengarahkan hati kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jalanilah hidup dengan berani dan jadilah saksi Kristus. Kami siap melakukannya, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kini terimalah berkat-Nya. Tuhan sumber segala berkat dan kekuatan akan memperlengkapi dan meneguhkan saudara dalam mengarungi hidup di dunia ini dengan kekuatan dan kuasa kasih-Nya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.